Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami layani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat sepanjang minggu yang kami lalui. Kami sekarang hendak merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menasehati kami, mengajar kami, dan membawa kami sehingga kami mengerti akan isi hati Tuhan. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan, dan kami sungguh rindu dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus dipermuliakan selama-lamanya, dipermuliakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan berjemaat, dan dalam kehidupan kami senantiasa dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu ini, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Injil Markus, pasal yang ke-16, ayat 19 sampai ayat 20. Puji Tuhan, kalau hari Kamis kemarin, kita memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Dan minggu pagi hari ini, saya masih membawakan topik di seputar kenaikan Kristus ke sorga. Oleh anugerah Tuhan, kemarin Kamis kita bisa menikmati ibadah secara offline. Dan pagi hari ini kita masih kembali ibadah secara online. Terima kasih untuk Bapak Aryono beserta keluarga, sehingga kemarin hari Kamis kami bersama seluruh jemaat boleh menikmati hadirat Allah dalam ibadah memperingati kenaikan Kristus ke sorga di dalam gedung. Dan kami sungguh senang, kami sungguh bersuka cita, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memakai hamba-Nya sehingga kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Mari kita baca jemaat yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya baca sekali lagi, Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali karena hal-hal tertentu, karena alasan-alasan tertentu, peringatan kenaikan Kristus ke sorga tidak mendapatkan penghormatan yang selayaknya di dalam gereja. Ada banyak gereja yang lebih mengedepankan peringatan Paskah, peringatan Natal, peringatan-peringatan yang lain. Tetapi kita bersyukur setiap tahun kita memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Kenaikan Kristus ke sorga ini sangat penting, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena pada waktu Yesus kembali ke sorga, pada waktu Kristus naik ke sorga dan duduk di takhta kemuliaannya,
maka kenaikannya ini membuktikan banyak hal bagi saudara dan saya, bagi tubuh Kristus di seluruh belahan dunia ini. Yang pertama, pentingnya Yesus kembali ke sorga dan duduk di takhta kemuliaannya. Itu menjadi bukti bahwa Kristus telah menaklukkan setiap musuhnya dan memerintah jauh lebih tinggi di atas semuanya. Makanya ada istilah di dalam ayat 19 tadi, ketika membaca, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Tentunya ungkapan duduk di sebelah kanan Allah harus dimengerti bukan secara hurufiah, tetapi secara perlambang, secara simbolik, dan tidak boleh dimengerti dengan sembarangan. Sebab Allah itu roh, tidak memiliki tubuh, dan juga tidak dikurung oleh ruang, sehingga tidak memiliki sebelah kanan atau kiri, muka atau belakang. Duduknya Kristus di sebelah kanan Allah itu menunjukkan bahwa Kristus yang sudah menjadi pemenang dalam seluruh karya penyelamatannya di atas bumi, sekarang boleh ditabiskan berada di tempat yang tertinggi dalam kemuliaannya. Karena itu, saya sudah katakan tadi, pentingnya kenaikan Kristus ke sorga akan menjadi bukti bahwa Kristus telah menaklukkan setiap musuhnya dan memerintah jauh lebih tinggi di atas semuanya. Kita bisa membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 23. Kita membuka Efesus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat 18 Bapak Ibu sampai ayat 23 yang berbunyi demikian. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Jadi disebutkan kenaikannya ke sorga menjadi bukti bahwa Kristus telah menaklukkan semua musuh-musuhnya dan memerintah jauh lebih tinggi di atas semuanya. Lalu berikutnya, kenaikannya menjadi bukti bahwa sekarang Kristus di sorga tidak bermalas-malasan. Kristus di sorga melayani sebagai imam besar. Bukan hanya sebagai imam besar, tetapi juga menjadi pengantara bagi orang-orang percaya. Kenaikannya ke sorga menjadi bukti bahwa Kristus masih melayani sebagai imam besar dan sebagai pengantara orang-orang percaya. Kita bisa melihat ayatnya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat 25.
Dengan mempelajari bukti-bukti ini, kita harusnya bersyukur. Kita harusnya berterima kasih kepada Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi gerejanya, mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu, dan mengasihi kita semuanya. Ibrani pasal yang ke-7, mari kita akan membaca ayatnya yang ke-25. Yang dikatakan demikian, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Puji Tuhan. Sebagai pengantara, Kristus berarti mengampuni. Sebagai pengantara, Kristus memulihkan anak-anaknya. Jadi ketika Bapak Ibu mengakui dosa-dosa, maka Kristus akan mengampuni kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 10. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia, maka Ia adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengantara, Kristus mengampuni, Kristus memulihkan kita jika dan ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Lalu sebagai imam besar, apa yang Yesus lakukan di sorga? Tadi saya sudah katakan Yesus tidak bermalas-malasan. Di sorga pun Yesus melayani saudara. Yesus melayani saya. Yesus melayani tubuh Kristus yang masih ada di dalam dunia ini. Sebagai imam besar, Yesus memberikan kasih karunia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan sebagai imam besar, Yesus memberikan kekuatan dalam kita menghadapi ujian dan pencobaan hidup. Agar kita tidak kalah, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi berjalan dan menjadi umat yang berkemenangan. Di mana kita bisa baca ayatnya? Mari kita akan buka di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai ayat 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bagian ini saya ulangi, dengarkan baik-baik. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia
telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terpujilah Tuhan. Sebagai imam besar, Yesus memberikan kasih karunia, kekuatan bagi saudara dan saya untuk menghadapi ujian, menghadapi pencobaan di dalam kehidupan ini. Supaya saya tidak kalah, supaya Bapak Ibu tidak kalah, tetapi kita berkemenangan. Kenaikannya ke sorga menjadi bukti bahwa sekarang Kristus melayani sebagai imam besar dan pengantara orang-orang percaya. Bukan hanya itu saja, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi sekarang Kristus menjadi kepala gereja yang tertinggi dan mulia. Jadi kepala gereja yang tertinggi dan yang termulia bukan ketua sinode gereja tertentu, bukan hamba-hamba Tuhan tertentu, tetapi Kristus sendiri. Dengan kenaikannya ke sorga, Kristus membuktikan, Kristus melayani sebagai imam yang besar, sebagai pengantara orang-orang percaya, sebagai kepala gereja yang tertinggi dan termulia. Lalu berikutnya, kita akan melihat bahwa kenaikannya ke sorga itu menjadi bukti apa untuk gereja, untuk Bapak Ibu, dan untuk saya. Nah, sebelum saya melanjutkan bagian ini, tadi saya sampaikan bahwa di sorga Kristus melayani sebagai imam besar, sebagai pengantara orang-orang percaya, dan menjadi kepala gereja yang tertinggi dan mulia. Apa artinya Kristus menjadi kepala gereja yang tertinggi dan yang termulia? Itu berarti, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan saya baik-baik. Ini penting buat saudara dan saya. Dengan menjadi kepala gereja yang tertinggi itu berarti Kristus akan memperlengkapi saudara, memperlengkapi saya, sehingga kita bisa hidup bagi Yesus, hidup untuk Yesus, dan hidup bisa melayani Tuhan selama kita ada dalam dunia ini. Mari kita lihat ayatnya sebentar ya, sebelum saya melanjutkan kepada bukti-bukti yang berikutnya dari kenaikan Kristus ke sorga, untuk menyatakan pentingnya kenaikan Kristus ke sorga. Kita lihat sebentar di dalam Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Kita buka Ibrani pasalnya yang ke-13 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan Kristus naik ke sorga, menjadi kepala yang tertinggi sebagai penguasa gereja, itu berarti ada penghiburan besar buat jemaat, buat Bapak Ibu, buat saya, bahwa kita tidak perlu kecil hati. Apapun pelayanan kita, percayalah Tuhan memperlengkapi kita. Dan jangan pernah merasa tidak layak, jangan pernah merasa tidak bisa, jangan pernah merasa tidak mampu, dan jangan pernah berpikir saya bukan siapa-siapa dan saya tidak akan bisa melayani. Apapun bidangnya, itu kesalahan yang fatal. Sebab dengan Kristus naik ke sorga, menjadi imam besar, menjadi pengantara orang percaya, dan menjadi kepala gereja, Kristus telah memperlengkapi kita. Memperlengkapi Bapak Ibu, memperlengkapi saya untuk hidup bagi Yesus.
dan melayani pekerjaan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan. Dan berikutnya, pentingnya Yesus naik ke sorga dan duduk di takhta kemuliaannya. Bukti apa yang kita dapat berikutnya? Yaitu Kristus melayani umatnya melalui Roh Kudus. Kristusnya ada di sorga, tetapi pelayanannya di bumi diwakili oleh dan melalui Roh Kudus. Ini yang harusnya membuat kita semakin bisa menyerupai Kristus. Karena apa? Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus akan membimbing kita. Melalui apa? Melalui firman Allah yang kita miliki. Dan melalui kehidupan doa kita, melalui kita beribadah, Roh Kudus akan membawa kita sehingga kita dari hari ke hari dituntun menjadi serupa dengan Kristus. Memang kita masih bisa jatuh dalam dosa. Memang kita masih bisa melakukan yang salah, berbuat yang jahat. Tetapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, setiap hari kita kembali datang kepada Kristus. Darah kemuliaannya membasuh kita, menyucikan kita, dan menguduskan kita. Dan Roh Kudus akan menginsafkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dan Roh Kudus akan membawa kita untuk menyadari bahwa di dunia ini kita tidak sendirian. Kehadiran Kristus dalam menyertai, dalam melayani kita yang diwakili oleh Roh Kudus itu nyata dan itu sungguh benar adanya. Dan kenaikan Kristus ke sorga itu juga menjadi bukti bahwa Kristus telah menyediakan tempat buat saudara dan buat saya. Sehingga kalau suatu hari kita harus kembali ke tempat asal kita yang sebenarnya. Karena kita bukan berasal dari bumi, dari dunia, tapi kita dari sorga. Kewarganegaraan kita secara ilahi, secara rohani adalah sorga. Maka Kristus sekarang menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi umatnya di seluruh belahan dunia ini. Dan nanti Kristus akan datang kembali menjemput setiap kita. Itu jelas di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada baiknya kita membacanya walaupun seringkali ayat ini menjadi ayat hafalan sejak kita masih sekolah minggu. Tapi tidak ada salahnya kita akan membaca ulang di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Mari kita akan melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bahwa kenaikan Kristus ke sorga itu menjadi bukti di sorga Kristus menyediakan tempat bagi umatnya, bagi Bapak Ibu dan bagi saya. Ini adalah penghiburan yang luar biasa. Ini adalah dorongan yang membawa kita harus punya semangat dan pengharapan di dalam hidup, baik di dunia maupun di dunia yang akan datang. Disebutkan Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya ulangi kalimat yang terakhir ini. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidakkah semua ini menjadi penghiburan
bagi setiap kita, bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan. Karena itu, jangan kecil hati, jangan tawar hati, jangan takut di dalam menghadapi kondisi, situasi, dan keadaan kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Sebab kenaikannya ke sorga dan duduknya Kristus di sebelah kanan Allah Bapa memberikan sebuah kekuatan bagi setiap kita, bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Dan kenaikannya ke sorga, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga memberikan bukti. Bukti apa yang diberikan? Kita lihat sebentar Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai 51. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi kenaikannya ke sorga, seperti yang dicatat, kenaikannya membuktikan Tuhan mau dan Tuhan bersungguh-sungguh untuk memberkati umatnya. Karena itu disebutkan kenaikannya ke sorga. Pada waktu Yesus naik ke sorga, tangannya terangkat dan tangannya diulurkan untuk memberkati umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu mengingatkan kita bahwa bagian pengiringan kita terhadap Tuhan itu include di dalamnya. Tuhan sudah menjanjikan hal-hal yang seharusnya menjadi milik dan kepunyaan kita. Karena itu, biarlah di dalam orientasi hidup kita, di dalam orientasi pelayanan kita, bukan mengejar berkat lagi. Sebab sesungguhnya Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menyediakan bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan yang telah menyampaikan dan memberikan isi hatinya untuk gerejanya, untuk saya, untuk Bapak Ibu, dan untuk kita semuanya. Soli Deo Gloria. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih dengan kenaikan Kristus ke sorga. Kami sungguh-sungguh telah belajar banyak hal yang memberikan kekuatan dan pengharapan baru di dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan hatimu. Terima kasih buat pertolonganmu. Biarlah setiap firman yang kami dengar itu memberkati kami dan membawa kami bertumbuh semakin dewasa dalam mengenal Kristus. Bersama dengan doa ini, kami juga mendoakan umatmu, anak-anakmu dengan seluruh keberadaan dan kondisi mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan membukakan jalan bagi mereka semuanya. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, baik kepada Bapak Presiden, juga wakilnya, juga kepada semua pejabat tinggi dan tertinggi negara. Memberikan juga kekuatan, kesehatan bagi semua hamba-hambamu yang melayani dan mengabdi di dalam negeri ini. Kami juga memberkati Polri dan TNI dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Terima kasih Bapa di sorga, bersama dengan umatmu yang ada di belahan dunia ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih buat penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
angkatlah kedua belah tanganmu, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.